Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Miftah Arya Satya Bivatoni, absen 26. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen PLTA dan jenis-jenis turbin. Berikut merupakan komponen-komponen PLTA. Yang pertama adalah reservoir atau bendungan, yang kedua intake gate, yang ketiga penstock, yang keempat spillway, yang kelima surge tank, yang keenam powerhouse, yang ketujuh turbin, yang ke-8 generator, yang ke-9 transformator, dan yang terakhir yang ke-10 jalur transmisi. Yang pertama adalah reservoir atau bendungan. Bendungan adalah sebuah struktur yang dibuat untuk menahan aliran air dan menghasilkan cadangan air yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan manusia. Yang kedua adalah intake gate. Intake gate berfungsi sebagai penyadap aliran sungai, mengatur pemasukan air dan sedimen serta menghindarkan sedimen dasar sungai dan sampah masuk ke intake. Yang ketiga adalah penstock. Penstock adalah pintu air atau gerbang atau struktur intake yang mengontrol aliran air atau pipa tertutup yang mengalirkan air ke turbin, hidro, dan sistem saluran pembuangan. Yang keempat adalah spillway. Pelimpah atau spillway merupakan salah satu bangunan pelengkap dari bendungan yang berfungsi sebagai pengaman terhadap bahaya air banjir yang melimpas di atas bendungan. Selanjutnya yang kelima yaitu surge tank. Untuk mengurangi efek dari water hammer pada pipa penstock, digunakan bangunan surge tank sebagai peredam energi dari tekanan air di dalam pipa. Alat surge tank akan digunakan sebagai model fisik untuk simulasi kondisi hidrolika. Lalu yang keenam adalah powerhouse. Powerhouse adalah tempat atau ruang untuk instalasi perputaran turbin, di mana tempat elevasi air jatuh yang masuk melalui waterway akan mengalir ke powerhouse dan memutarkan putaran turbin yang dapat menghasilkan daya energi listrik. Selanjutnya yang ketujuh adalah turbin air. Turbin air adalah alat untuk mengubah energi potensial air menjadi energi mekanik. Energi mekanik ini kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. Selanjutnya yang kedelapan adalah generator. Generator merupakan salah satu komponen yang digunakan untuk mengkonversi energi mekanik yang berasal dari putaran turbin menjadi energi listrik dengan memanfaatkan gaya gerak listrik atau GGL. Selanjutnya yang kesembilan adalah transformator. Transformator berfungsi untuk menurunkan atau menaikkan tegangan listrik. Transformator atau trafo step up berfungsi untuk menaikkan tegangan listrik. Adapun transformator atau trafo step down yang berfungsi untuk menurunkan tegangan listrik. Dalam sistem PLTA yang digunakan adalah transformator tipe trafo step up. Selanjutnya yang terakhir adalah jalur transmisi. Jalur transmisi merupakan media yang digunakan untuk mentransmisikan tenaga listrik dari pusat pembangkit tenaga listrik, sistem transmisi hingga pusat beban atau konsumen. Lalu selanjutnya berikut jenis-jenis turbin air. Yang pertama adalah turbin Kaplan, yang kedua turbin Francis, lalu yang ketiga yaitu turbin Pelton. Yang pertama adalah turbin Kaplan. Turbin Kaplan adalah turbin dengan sudu-sudu berbentuk baling-baling yang dapat diatur untuk mendapat efisiensi maksimal sesuai dengan besar kecilnya aliran dan level ketinggian air. Turbin Kaplan dapat diaplikasikan pada head atau tinggi jatuhnya air yang rendah, yaitu berkisar 10-70 meter. Tetapi dengan aliran air yang besar, maka dari itu turbin ini cocok digunakan dalam pembangkit listrik tenaga air sungai. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan dari turbin Kaplan. Yang pertama, kelebihan turbin Kaplan yaitu baling-baling pelari dapat disesuaikan. Lalu yang kedua, turbin Kaplan memerlukan head yang sangat rendah. Lalu, turbin Kaplan memiliki jumlah sudu yang sangat sedikit, yaitu 3-8. Lalu yang terakhir yaitu sangat sedikit hambatan yang harus diatasi.
Berikutnya merupakan kekurangan dari turbin Kaplan. Disposisi poros hanya pada arah vertikal. Diperlukan laju aliran yang sangat besar. Pada turbin Kaplan, kecepatan spesifikasinya adalah 250 sampai 850. Pada turbin Kaplan diperlukan generator untuk tugas berat. Selanjutnya adalah turbin Francis. Turbin Francis atau turbin reaksi adalah jenis turbin air yang paling umum digunakan dalam PLTA. Turbin Francis memanfaatkan impuls dan reaksi dari aliran air untuk memutar baling-balingnya. Turbin ini dirancang untuk dapat menghasilkan energi listrik dengan efisiensi yang tinggi pada aliran air dengan tekanan dan laju aliran yang sedang hingga tinggi. Selanjutnya merupakan kelebihan dan kekurangan dari turbin Francis. Yang pertama adalah kelebihan turbin Francis, yaitu kelebihan dari turbin Francis adalah kemampuannya untuk menghasilkan energi listrik dengan efisiensi yang tinggi pada berbagai kondisi aliran air. Selain itu, turbin Francis juga relatif tidak berisik dan stabil pada saat beroperasi. Karena itu, turbin Francis merupakan pilihan yang lebih umum untuk digunakan dalam PLTA. Selanjutnya adalah kekurangan dari turbin Francis. Turbin Francis juga memiliki beberapa kelemahan. Salah satunya adalah kompleksitas dalam desain dan pembuatan baling-baling turbin. Selain itu, turbin Francis juga memerlukan pemeliharaan yang lebih intensif dibandingkan dengan turbin Pelton. Selanjutnya yaitu turbin Pelton. Turbin Pelton adalah turbin air yang termasuk ke dalam jenis turbin impuls. Sejarahnya, turbin ini ditemukan pada tahun 1980 oleh ilmuwan asal Amerika bernama Lester Pelton. Turbin Pelton cocok digunakan untuk pembangkit listrik tenaga air dengan kondisi head atau tinggi jatuhnya air lebih dari 300 meter. Pada turbin Pelton, debit air dan tekanan air yang besar sangat diperlukan supaya turbin dapat berputar dengan cepat. Selanjutnya merupakan kelebihan dan kekurangan dari turbin Pelton. Yaitu yang pertama adalah kelebihan turbin Pelton, memiliki konstruksi sederhana. Pemasukan dan pembuangan air terjadi pada tekanan atmosfer sehingga tidak diperlukan tabung draft. Tidak ada masalah kavitasi. Efisiensi keseluruhannya tinggi. Ini bisa berupa aliran aksial dan radial. Selanjutnya adalah kekurangan turbin Pelton. Dibutuhkan head yang tinggi untuk pengoperasiannya. Ukuran turbin umumnya besar. Efisiensinya menurun dengan cepat seiring berjalannya waktu. Karena head yang tinggi, maka sangat sulit untuk mengontrol variasi head operasi. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf jika terdapat kekurangan informasi atau penjelasan yang tadi saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.